Masih melihat ada pro kontra antara manfaat rokok. Rokok dikatakan mampu mengurangi penyakit Parkinson atau membunuh virus TBC. Apakah rokok memang secara medis memberikan manfaat? Kalau membunuh virus TBC pasti enggak. Kalau mendatangkan kenyamanan dan ketenangan bagi orang-orang tertentu, ya. Oleh karena justru salah satu zat yang ada di dalam rokok itu menyebabkan adiksi. Adiksi ini terjadi karena adanya dopamin yang diproduce oleh otak, sel-sel otak, sehingga dengan demikian dia merasa nyaman sementara. Tapi habis itu dia cari lagi rokoknya. Tetapi kalau kita lihat dampak medisnya, maka jelas bahwa perokok itu tidak hanya meracuni dirinya dan bisa menyebabkan hipertensi, serangan jantung, stroke. Jadi kalau dikatakan ada keuntungannya, dia rasa nyaman untuk sementara, tidak sebanding dengan penderitaan yang dia alami kalau dia kanker atau stroke. Baik, seperti yang Ibu katakan tadi bahwa merokok secara signifikan mengaruhi jutaan kesehatan masyarakat Indonesia. Ini seberapa efektif Permenkes nomor 28 tahun 2013 ini mampu mengurangi perokok di Indonesia, bahkan secara efektif mampu menekan angka jumlah perokok di Indonesia, Bu? Pertama, melindungi mereka yang tidak merokok terhadap asap rokok orang yang merokok. Kedua adalah terhadap rokoknya sendiri. Inilah maksudnya Permenkes tersebut yang sebenarnya merupakan turunan dari PP 109 tahun 2012. Masing-masing harus memberikan itu. Ya, mereka dilakukan survei waktu itu untuk mengetahui gambar mana yang paling mempunyai sifat menahan. Berarti gini, kalau misalnya Mas Yusak mau beli rokok, kayak gini toh, nggak jadilah, gue mau beli. Ini yang diharapkan lebih efektif daripada kata-kata. Ya. Tapi sekali lagi, saya tuh kepingin supaya menggugah rasa kebangsaannya. Kenapa sih untuk mendapat untung sebesar-besarnya, tega untuk membuat sakit sesamanya? Pasti kan, gimana ya, punya hati nggak ya, gitu loh. Ini menarik, Bu. Kalau ngomong tentang masalah untung ini, mereka juga punya argumen bahwa mereka memperkerjakan sekitar 6 juta karyawan. Ini bagaimana peraturan ini bekerjasama dengan peraturan dari kementerian, katakanlah Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, membuat roadmap sehingga mampu mengurangi jumlah perokok, tapi juga sekaligus tidak mengancam jumlah ketenaga kerjaan, Bu. Saya sedih sekali melihat bahwa justru mereka targetkan anak-anak muda usia 15-19 tahun. Dan kita tahu bahwa makin muda seseorang mulai merokok, makin sulit untuk berhenti oleh karena kecanduan itu. Kalau kita membiarkan, itu betul-betul tidak bertanggung jawab dan merampas hak anak-anak muda kita untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Justru mereka sendiri akan menutup pabrik rokok yang tidak menguntungkan. Baru-baru ini kan salah satu pabrik rokok besar menutup pabrik rokoknya yang gelintingan. Oleh kenapa? Oleh karena gelintingan tidak terlalu laku. Dan mereka perbesar pabrik yang pakai mesin. Ya kan? Karena rokok yang pakai mesin itu lebih laku. Jadi mereka sendiri tidak pusing soal tenaga kerja. Begitu juga petani. Selalu dikatakan ini petani dirugikan. Sebenarnya tidak. Karena pada saat ini tembakau itu sangat merugikan. Karena cuaca tidak menentu, maka banyak yang gagal. Kedua, harga yang dipatok oleh industri rokok sangat rendah. Karena industri rokok lebih suka impor. Terakhir, Bu, rekomendasi yang diberikan untuk industri rokok di Indonesia seperti apa jika memang rokok tidak akan pernah mati di Indonesia, Bu? Pertama, mereka mengikuti aturan. Tidak lagi mensponsori event-event generasi muda dan untuk sport dan sebagainya dan membagi-bagi rokok secara gratis. Kedua, untuk tidak membolehkan rokoknya itu dijual ketengan sehingga bisa dibeli oleh anak-anak dengan harga murah. Last but not least untuk ini supaya ikut aturan lah. Cantumkan gambar untuk menjadi peringatan maupun informasi kesehatan bagi masyarakat. Ya. Sedangkan kepada penjual rokok yang ingin saya himbau adalah sebelum menjual tolong lihat ada gambarnya enggak.
Kalau misalnya tidak ada gambarnya, berarti dia itu sudah menyalahi peraturan pemerintah. Tolak saja.